Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, dalam perkuliahan Diskret Matematik 1 atau Matematika Diskret 1. Nah, hari ini saya sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada sedikit gangguan gitu ya, sehingga pada materi ini saya akan memaparkan tanpa menunjukkan wajah saya gitu ya. Saya rasa tidak masalah, sudah cukup jelas dengan penjelasan saya secara verbal. Oke, hari ini kita memasuki minggu ke-11 perkuliahan dan materi yang akan kita pelajari adalah terkait conjectures dan open problems about primes. Jadi kita masih bergelut tentang bilangan prima yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, atau singkatnya pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang teori bilangan atau number teori. Nah, sekilas saya akan membahas tentang conjectures in number theory atau beberapa dugaan pada teori bilangan gitu ya. Seperti apa itu nanti akan saya paparkan ya. Nah, conjectures in number theory atau dugaan dalam teori bilangan ini akan berguna misalkan pada suatu fungsi fn sehingga suatu fn itu adalah bilangan prima untuk semua bilangan bulat positif n. Ya, jadi dugaan pada teori bilangan ini digunakan salah satunya adalah untuk menentukan apa itu bilangan fungsi tersebut itu merupakan suatu bilangan prima atau tidak. Minggu lalu kan kita sudah belajar ya, mencari menemukan bilangan prima dari angka 1 sampai 100. Dengan cara angka 1 sampai 100 kita cari mana yang bisa dibagi 2, mana yang bisa dibagi 3, mana yang bisa dibagi 5, mana yang bisa dibagi 7 gitu ya. Sehingga yang tidak bisa dibagi itulah yang merupakan bilangan prima di antara angka 1 dan angka 100 seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita menemukan angka di atas 100 atau kita menemukan suatu fungsi dan kita ditanyakan apakah fungsi itu bilangan prima ketika nilai n tertentu. Nah, kita kan masih belum tahu nih. Kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jika kita memiliki fungsi tersebut, if we had such a function, kita bisa menemukan bilangan prima besar, di mana bilangan tersebut akan dimanfaatkan dalam beberapa hal. Salah satunya adalah pada masalah kriptografi atau aplikasi lain. Nah, jika di antara teman-teman, jika di antara saudara itu belum ada yang paham, kriptografi itu untuk apa sih, Bu? Kriptografi itu salah satu code gitu ya, digunakan dalam hal security. Gitu ya, dalam hal pada sistem, pada nanti kalian akan belajar kembali ketika sudah di semester atas gitu ya. Jadi untuk pengamanan security kita bisa menggunakan salah satunya adalah kriptografi. Kalau kalian sering nonton filmnya James Bond gitu ya, pasti sering tuh melihat, wah kerennya sistem yang ada di film James Bond gitu ya. Misalkan dia bisa mendeteksi segala macam. Nah, kecanggihan yang ditayangkan dalam film James Bond tersebut merupakan aplikasi dari sains yang ditujukan dalam terapannya gitu ya. Tapi tidak banyak gitu ya orang Indonesia yang sudah menggunakan itu. Tapi kalau di Amerika itu sudah menjadi kegiatan sehari-hari gitu ya, sudah berada di sekitar kita. Sains itu sudah berada di sekitar kehidupan masyarakat. Terutama kecanggihan-kecanggihan sains seperti itu. Nah, kemudian misalkan nih kita memiliki polinomial di sini ditunjukkan. Fn sama dengan n kuadrat kurangi n plus 41. Nah, kita dapat mengatakan Fn ini adalah prima untuk setiap positif integer jika
N tidak melebihi angka 40. Nah, kita bisa menemukan kan suatu polinomial tersebut merupakan suatu polinomial prima atau bukan dengan syarat apa, N tertentu. Seperti yang diutarakan pada kalimat yang pertama. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang konjektur Goldbach, ya, atau Goldbach konjektur. Dia merupakan salah satu persoalan gitu ya yang sampai saat ini belum terpecahkan, belum ditemukan bukti terkait teori ini dalam teori bilangan ini. Nah, bunyinya itu seperti apa? Goldbach konjektur itu bilang kayak gini. Setiap bilangan bulat genap yang dia itu lebih besar dari 2 itu adalah jumlahan 2 bilangan prima. Dia menyatakan seperti itu. Ini untuk apa, Bu? Nah, kembali lagi. Jadi, tadi kan kita tujuannya untuk mencari bilangan prima itu berapa saja. Mungkin kita mudah mencari bilangan prima jika bilangan itu kecil. Tapi bagaimana jika bilangan itu besar? Nah, itu kan menjadi kesulitan. Nah, salah satu dugaan yang ditemukan oleh Pak Goldbach ini dia bilang, jika pokoknya bilangan genap yang lebih besar dari 2, itu jumlahan dari 2 bilangan prima. Berapa yang lebih besar dari 2? Ya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Pokoknya dia semuanya bilangan genap. Dia itu adalah jumlahan dari bilangan prima. Oh ya? Ya, sampai saat ini ketika dicek segitiga ini ditambahkan gitu seterusnya sampai pada posisi 4 kali 10 pangkat 18 ya. Sampai posisi 4 kali 10 pangkat 18 dia itu terbukti. Jadi pokoknya bilangan genap yang berurutan dia merupakan jumlahan dari 2 bilangan prima. Entah berapapun bilangan primanya, tidak harus bilangan primanya sama. Nah, tapi sampai saat ini belum ada saintis yang menemukan pembuktian tersebut. Nah, jadi konjektur Goldbach ini salah satunya digunakan untuk membantu kita menemukan bilangan prima itu berapa saja. Ya, oke. Selanjutnya, nah, oke, di sini saya tunjukkan ya. Misalkan ada bilangan yang pertama saya asumsikan warna merah, bilangan kedua saya asumsikan warna biru, seperti ini ya. Yang warna hitam-hitam ini merupakan jumlahannya, kayak 10 merupakan jumlahan dari 7 dan 3 gitu ya. Terus kemudian 14 merupakan jumlahan 11 dan 3 dan seterusnya. Ya, jadi tidak harus sama seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan bicara tentang dugaan dua bilangan prima yang kembar. Nah, sekilas mungkin kita memahami bahwa kembar itu artinya sama ya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, seperti itu. Namun dalam hal bilangan prima yang dikatakan kembar atau twin primes are pairs of primes that differ by 2. Jadi bilangan prima kembar itu adalah sepasang bilangan prima yang selisihnya ada 2. Kayak apa itu, Bu? Kayak 3 dan 5, 5 dan 7, 11 dan 3, 17 dan 19, 4967 dan 4969. Nah, itu merupakan bilangan prima yang dikatakan kembar. Nah, dugaan bilangan prima yang kembar tadi menegaskan bahwa ada banyak sekali bilangan prima kembar yang tak terhingga gitu ya. Jadi banyak banget jumlah bilangan prima yang kembar. Bukan jumlah, pasangan bilangan prima yang kembar. Nah, seberapa jumlahnya gitu ya berdasarkan rekor dunia terkait bilangan prima kembar pada tahun 2013 pada penelitiannya ada sejumlah sekian bilangan prima yang kembar. Nah, ini penelitian sendiri ya ini ya. Bayangkan pada penelitiannya menghitung berapa banyak jumlah bilangan prima yang kembar sampai pangkat ribuan gitu ya. Kita perlu mengapresiasi. Kalau orang Indonesia mau nggak ini ya hitungnya ya? Oke, mungkin di bidangnya pasti mereka akan mau dan senang mempelajari di bidang. Oke. Oke. Nah, selanjutnya
Setelah kita bercerita banyak gitu tentang bilangan prima, bagaimana cara mencari bilangan prima, bagaimana kita menemukan dia itu bilangan prima atau bukan, kita akan menuju ke aplikasi dari bilangan prima. Dan ini sebenarnya sangat mudah dan sudah pernah saudara pelajari semenjak saudara berada di tingkat SD atau sekolah dasar, yaitu greatest common divisor and least common multiples alias FPB dan KPK, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Saya yakin semuanya sudah belajar. Oke, saya akan memulai dengan greatest common divisor atau FPB. Nah, namun dalam kuliah matematika diskrit kita tidak akan menggunakan istilah FPB ya, tapi kita akan gunakan istilah GCD. Ini sebagai persiapan ketika nanti saudara misalkan pertukaran pelajar ke luar negeri gitu, atau melanjutkan studi di luar negeri, jadi supaya nggak pakai FPB ya, tapi kita pakai GCD. Oke, saya rasa semuanya sudah tahu rumusnya ya. Ini saya akan utarakan lagi. Let A and B be integers, not both zero. Jadi misalkan kita ada A dan B, kedua-duanya adalah bilangan bulat, tapi keduanya bukan 0. The largest integer D such that D apa? Ingat ya, habis membagi A, bilangan integer terbesar D, misalkan kita sebut D itu adalah bilangan integer terbesar. Kita yang akan kita cari, yang kita sebut FPB tadi, sehingga D itu habis membagi A dan D itu habis membagi B. Nah, jika D ini terpenuhi syarat tersebut, maka D disebut sebagai greatest common divisor atau GCD atau FPB. Dan the greatest common divisor of A and B is denoted by GCD. Ya, GCD. A, B. Jadi, FPB dari A, B. Kita bisa menulisnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh. Bagaimana kita mencari greatest common divisor dari 24 dan 36. Ini mudah banget ya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan dengan faktor prima atau faktorisasi prima. Ya, untuk faktorisasi prima kita butuh menggunakan pohon faktor. Kalau untuk faktor prima kita tidak perlu menggunakan pohon faktor. Gimana caranya? Untuk faktor prima kita tuliskan saja faktor-faktor yang membentuk 24 dan 36. Misalkan, kita awali dengan 1. Kalau 24 dibagi 1 hasilnya 24. Oke. Kemudian pembagi yang lain adalah 2, gitu ya. Kalau 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Kemudian berapa? 3. Kalau 24 dibagi 3, 8. Yang terakhir 4. Kalau 4 adalah 6. Oke. Koma. Terus kemudian yang 36. Untuk 36 dengan cara yang sama. 36 kita bagi 1, hasilnya adalah 36. Kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 18. Kita bagi 3, hasilnya adalah 12. Mohon maaf ya, agak jelek. Kita bagi 4, hasilnya adalah 9. Oke. Terus yang terakhir adalah 6. Ya. 6 hasilnya 6, makanya kita tulis 1 kali. Nah, yang kita sebut sebagai greatest common divisor adalah di antara faktor yang sama, kita cari faktor yang sama yang paling besar. 1 sama, tapi masih ada yang lebih besar. 2 sama, masih ada yang lebih besar. 3 sama. 4 sama. 6 sama. Terus berapa lagi? 12 sama. Nah, di antara faktor yang sama, berapa yang paling besar? 12. Maka, greatest common divisor dari 24 dan 36 adalah 12. Kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, kemudian kita akan belajar dengan istilah relatif prima. Ya, relatif prima itu seperti apa? Relatif prima itu ketika kita menemukan nilai dari FPB-nya adalah 1.
Ya, jika kita menemukan FPB atau GCD dari dua integers tadi adalah 1, maka dua integer tersebut disebut relatif prima. Oke. Lalu kemudian, contoh ini ya, integers 17 and 22 adalah relatif prima karena GCD dari 17 dan 22 adalah 1. Jadi yang faktornya sama, yang paling besar adalah 1. Jadi mereka adalah relatif prima. Seperti itu. Oke, kemudian kita mencari, gimana caranya kita mencari GCD atau faktor persekutuan terbesar tadi dengan menggunakan faktorisasi prima. Tadi kan saya menyampaikan ada dua macam, yaitu dengan faktor prima atau faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima, mudahnya itu kita dengan menggunakan pohon faktor. Kita faktorkan, kita lakukan pohon faktor, terus ada pangkatnya gitu ya. Ada pangkatnya, terus kemudian bagaimana kita mencari GCD dan A dari A dan B. Misalkan ya, A memiliki faktorisasi prima seperti ini, B memiliki faktorisasi prima seperti ini. Dalam hal GCD itu adalah kita cari yang faktornya sama, kita ambil ya, misalkan P1 sama-sama P1, faktornya sama kita ambil dengan kita ambil pangkat yang paling kecil. Ya, jadi misalkan faktorisasi prima dari yang A pangkatnya 2, faktorisasi prima yang ke B adalah pangkatnya 3, maka kita ambil faktorisasi prima berpangkat terkecil seperti ini. Oke. Contoh ya, kita langsung cari contohnya nih. Kita asumsikan saudara sekalian sudah bisa tentang pohon faktor, jadi saya tidak perlu memaparkan lagi dengan pohon faktor. Nah, ini dari hasil pohon faktor diperoleh faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 500 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, 5 pangkat 3. Seperti itu. Nah, oke, kita bisa memaparkan semuanya terlebih dahulu ya. Jadi, GCD dari 120 dan 500 adalah, yang pertama adalah 2 sama ya, 2 dari minimal berapa pangkatnya? 3 dan 2. Terus kemudian, Bu tadi katanya yang sama saja yang dimasukkan. Oke, dengan cara seperti ini pun juga menunjukkan bahwa yang sama saja dimasukkan. Karena di sini 3 pangkatnya kan 1, sedangkan di sini tidak ada, alias pangkatnya 0. Jika kita pilih yang paling kecil, maka pasti yang kita pilih 0. Kalau 3 pangkat 0 artinya 1. Jadi sama saja dengan 3 ini tidak dimasukkan. Terus kemudian yang 5 juga demikian. 5 yang ini pangkatnya 1, terus kemudian pangkatnya 3. Nah, setelah itu kita ambil pangkat-pangkat yang paling kecil. 2 paling kecil pangkatnya adalah 2. 3 paling kecil pangkatnya 0. 5 paling kecil pangkatnya 1. Sehingga langsung kita hitung hasilnya 2 kali 2, 4, dikali 3 kali 3 pangkat 0 hasilnya 1, 5 kali 1 pangkatnya 5. Sehingga 4 kali 5 hasilnya 20. Seperti itu. Kemudian saya akan berlanjut pada list common multiple atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK pun juga kita akan memanfaatkan pohon faktor untuk menemukan faktorisasi primanya. Nah, jika GCD tadi kita cari yang pangkatnya paling minimum, kalau pada KPK kita cari yang pangkatnya maksimum. Oke, jadi akan ada kemungkinan bahwa semua faktor, sungguh pun dia tidak sama, akan dimasukkan dalam perkalian pencarian LCM tersebut. Nah, kita akan menuju ke contoh. Misalkan, hitung list common multiple dari, kalau ini kan langsung ya, kita tinggal melihat saja. Kita masukkan 2, faktornya adalah 2, pangkatnya yang 1 pangkat 3, yang 1 pangkat 4. Kemudian 3, yang 1 pangkat 5, yang 1 pangkat 3. Terus kemudian 7, yang 1 pangkat 2, yang 1 tidak ada 7, sehingga dia pangkat 0. Kemudian kita cari maksimalnya, sehingga kita cari nilai maksimal masing-masing dari pangkatnya. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 2. Seperti itu.
Nah, kemudian ada salah satu teorema yang menyatakan bahwa let A and B be positive integers, then AB is equal to GCD of A and B multiple by LCM of A and B. Jadi teorema ini mengatakan bahwa misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka perkalian antara GCD dan LCM itu adalah perkalian dari nilai yang dicari GCD dan LCM-nya. Seperti itu. Kita bisa coba nanti ya jika penasaran. Nah, kemudian kita akan mengacu pada Euclidean algorithm. Kita diminta mencari GCD dari 91 dan 287 dengan menggunakan Euclidean algorithm. Oke, pertama kita cari mana yang lebih besar dari 91 dan 287. Karena yang lebih besar 287, maka kita kerjakan dulu 287. 287 adalah the larger of the two integer by 91. Oke, nah kemudian kita akan kaitkan 287 dengan bilangan integer lain yang ada di situ, yang lebih kecil dari 287, yaitu 91. Oke, coba sekarang kita cari 287 dibagi 91 gitulah ya, dengan kata lain. 287 dibagi 91, kita lihat aja, 270 dibagi 90 kan 30 nih. Oh, ternyata dikalikan 3 gitu ya. 270 dibagi 9 adalah 3 gitu ya. Sehingga kemungkinan 287 dibagi 91 hasilnya adalah 3. Sisanya berapa? 14. Oke, seperti itu ya. Jadi kita cari perhitungannya seperti perhitungan yang di minggu lalu kita belajar tentang basis ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yang ini kan sudah kita temukan. Kita lanjutkan lagi dengan 91. Oke. Nah, pembagi lain dari 91 dan 287 itu adalah 14 gitu ya, tadi kita sampaikan. Seperti ini. Sehingga kita tuliskan 287 sama dengan 91 dikalikan 3 ditambah 14. Nah, kita dapat mengatakan bahwa greatest common divisor atau FPB dari 91 dan 287 tadi itu kurang lebih atau kemungkinan atau dikatakan sama dengan greatest common divisor dari 91 dan 14. Jadi nilai GCD dari 91 dan 287 itu diduga sama dengan FPB dari 91 dan 14. Seperti itu. Nah, pada permasalahan Euclidean algorithm, gitu ya, masalah untuk menemukan GCD dari 91 dan 287 dapat kita reduksi pada masalah menghitung 91 dan 14. Kenapa Bu kita perlu mencari seperti ini? Karena untuk nilai yang lebih kecil, kita akan lebih mudah mencari faktorisasi primanya, sehingga akan lebih mudah pula mencari nilai dari GCD-nya. Sehingga untuk menemukan tadi FPB dari 91 dan 287 tadi, kita cukup menghitung FPB dari 91 dan 14. Nah, Bu, 91 kan sebenarnya kan juga masih susah ya kita mencari faktornya, mencari faktorisasi primanya. Oke, kalau gitu kita coba sederhanakan kembali. Ya, mencari dengan cara yang serupa, kita cari 91 dibagi dengan 14. Kita katakan bahwa 91 itu adalah 14 kali 6 ditambah 7. Nah, sekarang lebih mudah nih. Masalah yang lebih besar tadi bisa kita sederhanakan, kita reduksi menjadi masalah yang lebih mudah, yaitu GCD dari 14 dan 7. Nah, sekarang kita cari lagi. 14 itu kan berarti 7 dikali 2, tidak ada sisanya lagi kan nilainya habis. Oh ya sudah, berarti karena 7 itu adalah habis membagi 14, habis ya, kalau nggak ada sisanya kan habis membagi, maka dengan kata lain kita bisa menemukan bahwa GCD dari 14 dan 7 adalah 7 itu sendiri. Nah, dengan kata lain, kita juga bisa menemukan bahwa GCD dari 287,91 287 dan 91 adalah 7, serta GCD dari 91 dan 14 adalah
7. Karena kita dapat bantuan dari GCD 14 sama 7 adalah 7. Sehingga kita masalah utama tadi sudah terselesaikan dengan memanfaatkan Euclidean algorithm. Oke, mudah ya saya rasa? Oke. Selanjutnya, ini adalah masalah yang lebih menarik, yaitu masalah induksi matematika. Jadi kita akan mencari pembuktian suatu masalah matematika dengan melakukan induksi matematika. Oke, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan contoh sederhana dengan menggunakan pembuktian dengan induksi matematik. Oke, ini adalah soal yang diberikan. 1 ditambah 2 ditambah nilai dan seterusnya sampai N, sehingga bentuk yang sebelah kiri itu dapat dituliskan dalam N dikalikan N plus 1 per 2. Nah, pada definisi induksi matematik seperti yang sudah saya sampaikan, pertama yang paling utama atau basis step, kita akan mencoba mensubstitusikan nilai 1 pada bentuk ini. Oke, nilai 1 kita masukkan, 1 dikalikan 1 plus 1 per 2. Jika 1 dan ingat, kita harus ingat definisinya bahwa 1 ini adalah N, kita ambil N ke 1. Ya, N ke 1. Sehingga pada deret ini kita ambil N ke 1, dia adalah 1. Oke, 1 sama dengan 1 tambah 1 plus 1 per 2. Dan ini hasilnya adalah 1. Ya, 1 sama dengan 1. Sehingga P saat N sama dengan 1 adalah benar, sesuai dengan sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah sama. Nah, kemudian kita akan buktikan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, untuk hipotesis induktif tadi, kita asumsikan PK ini adalah benar, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa PK plus 1 adalah benar. PK ini seperti apa? PK adalah kita hitung deretnya saat N-nya adalah K. Jadi bentuk yang tadinya N kita ganti dengan K, K plus 1. Ini kita simpan terlebih dahulu. Oke. Nah, pertama kita asumsikan bentuk ini adalah benar. Sehingga nanti kita akan membuktikan bahwa P saat K plus 1 dia juga benar. Oke, saat K plus 1 berapa nilainya? Oke, jika kita bicara dia bilangan integer, maka yang perlu menjadi catatan adalah K dan K plus 1 pastilah lebih besar K plus 1. Sehingga dia menjadi jumlahan yang ada di sebelah kanan. Seperti itu. Sehingga 1 plus 2 plus dan seterusnya plus K plus 1 itu adalah yang sebelah kanan kita akan ngikutin rumusnya yang tadi yang di awal yaitu N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Sedangkan N-nya kita akan ganti menjadi K plus 1 karena kita akan membuktikan saat N-nya adalah K plus 1. N-nya kita ganti K plus 1, N plus 1 berarti K plus 1 ditambah 1, jadi K plus 2 dibagi 2. Oke, ini adalah bentuk yang PK plus 1. Nah, sekarang kita akan tunjukkan apakah bentuk PK plus 1 itu benar ketika kita asumsikan bentuk PK itu adalah benar. Oke, sekarang kita akan selesaikan. Bentuk PK plus 1, tadi kita sudah sepakat bentuknya adalah seperti ini. Seperti ini. Ya. Dan kita juga belajar di awal jika bentuk yang bentuk K atau bentuk sampai sini saja, ya, yang ini ya. Bentuk yang ini, dia bentuknya adalah K dikalikan K plus 1 dibagi 2. Sehingga jika dia ditambah K plus 1, jadi di sini ditambah K plus 1. Sama seperti yang di sini. Betul seperti itu. Lalu kemudian bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, bentuknya adalah tidak susah seperti ini. Nah, kemudian setelah kita samakan penyebutnya, bisa dua macam ya. Bisa kita, karena dia adalah sama-sama K plus 1, di sini pengalinya adalah K, di sini pengalinya 2, maka dapat kita sederhanakan bentuk ini menjadi K plus 1 dikalikan K plus
bagi 2. Atau dituliskan seperti ini. Ternyata bentuk ini sama persis dengan bentuk K+1 yang sudah kita utarakan di awal. Jadi pembuktian ini adalah benar. Saat PK plus 1 itu saat PK itu benar, maka menyebabkan PK plus 1 itu benar. Sehingga ini adalah terbukti benar. Kurang lebih seperti itu ya. Penyelesaian dengan menggunakan induksi matematik. Oke. Contoh yang kedua, silakan nanti saudara pelajari sendiri. Saya rasa sama persis ya. Oh. Nah, sekarang saya akan membahas tentang strong induction ya, yaitu induksi yang kuat itu seperti apa. Saya akan paparkan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi, langkah dasar pembuktian dengan induksi kuat itu sama dengan pembuktian induksi matematika yang lain. Dengan memasukkan yang pertama adalah PI benar gitu ya, PK benar dan PK plus 1 benar. Nah, dalam pembuktian dengan induksi kuat atau strong induction, langkah induktif menunjukkan bahwa jika PJ benar untuk semua bilangan bulat positif tidak melebihi K, maka PK plus 1 itu benar. Artinya untuk hipotesis induktif tadi bisa diasumsikan bahwa PJ itu tadi benar untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K yang tidak melebihi K, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan contoh pembuktiannya pada strong induction ya. Saya rasa gambarannya masih sama ya. Tapi nanti saya akan banyak menggunakan lebih ke induction matematika ya, ke induksi matematikanya. Nah, pada contoh ini kita diminta menunjukkan jika N adalah suatu bilangan bulat yang lebih besar dari 1, maka dapat kita katakan N tadi sebagai produk prima. Ya, produk prima itu adalah definisi produk dari bilangan prima. Produk prima itu adalah istilah. Ya, nah misalkan Pn itu adalah sebuah proposisi di mana N dapat dituliskan sebagai produk prima. Kita tuliskan pertama kita pilih yang lebih kecil ya. Kalau dia lebih besar dari 1 berarti dia adalah 2. Apakah 2 itu prima? Oh iya, dia adalah prima. Jadi dapat kita katakan bahwa P2 itu adalah benar. Karena 2 adalah dia adalah produk dari satu bilangan prima atau perkalian dari satu bilangan prima, yaitu dirinya sendiri, yaitu 2. Dia adalah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana untuk saat K-nya tadi lebih besar dari 2 yang seterusnya gitu ya, yang dimana saat tadi dikatakan J-nya itu adalah antara 2 sampai K, nggak boleh lebih dari K. Kita akan membuktikan nilai saat K plus 1 tadi itu adalah benar pada asumsi berikut. Ya, jadi kita asumsi K plus 1 itu adalah produk prima. Nah, tapi kita pun juga harus tahu bahwa di antara K plus 1 itu ada yang namanya bilangan prima, ada yang bilangan komposit. Komposit itu apa? Komposit itu yang selain prima. Nah, di sini perlu ditunjukkan, ya, manakah dia berarti tidak semuanya itu berlaku, artinya pasti di antara saat K plus 1 itu ada yang merupakan prima dan komposit, seperti itu. Tapi pada saat tepat di angka 2, dia itu sudah terbukti bahwa dia itu adalah produk prima. Nah, ini perlu dibuktikan ya. Jadi step di sini adalah belum selesai. Nanti silakan coba saudara coba gitu ya pembuktian untuk yang PK plus 1 sesuai dengan langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, yang terakhir saya akan bicara tentang recursive definition and structural induction gitu ya. Seperti apa definisi rekursi? Jika kita belajar tentang rekursi itu gambarannya seperti gambar ini ya. Jadi untuk mencari nilai yang lebih besar kita akan memanfaatkan nilai yang lebih kecil. Ya, contoh langsung kita masukkan. Misalkan kita temukan F0 adalah 3. Ya, untuk mencari nilai selanjutnya F1, maka kita membutuhkan F0. Untuk mencari nilai F2, kita membutuhkan F1, dan seterusnya. Jadi dia saling berkaitan. Itu adalah definisi dari rekursi. Dengan rumus seperti ini.
F0-nya kita awali 3, Fn plus 1 sama dengan 2 kali Fn plus 3. Jadi dia akan selalu menggunakan N sebelumnya. Seperti itu. Contoh, kita diminta mencari F1, F2, F3, dan F4. Oke, untuk mencari F1 tentu saja kita memanfaatkan F0. Karena F1 itu adalah 0 plus 1. Ya, kita akan menghitung. F1 sama dengan 2 kali F0 tambah 3. F2 sama dengan 2 kali F1 tambah 3. F3 sama dengan 2 kali F2 tambah 3. F4 sama dengan 2 kali F3 tambah 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita salah menghitung pada salah satu perhitungan di atas, maka yang bawah juga pasti akan salah. Jadi kita perlu lebih teliti di sini. Ini adalah definisi dari rekursif yang paling sederhana. Ya, algoritma rekursif dapat ditunjukkan seperti ini. Kalian bisa coba dengan platform yang kalian bisa. Ini bisa seperti ini, bisa seperti itu, bisa seperti ini. Misalkan rekursif untuk mencari GCD, mencari LCM. Nah, kalau kita ingat ya teori bilangan di minggu-minggu sebelumnya terkait bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci tersebut merupakan salah satu dari bentuk rekursi dan iterasi. Ya, karena untuk mencari nilai selanjutnya kita memanfaatkan nilai sebelumnya. Dan ketika kita diminta, coba dibikin algoritma dari Fibonacci, kira-kira bentuknya seperti ini. Silakan saudara coba dan pertimbangkan, perhatikan sendiri ya cara menyusun algoritmanya. Nanti akan saya coba, saudara, saya beri tugas supaya lebih lincah dalam pembuatan algoritma. Ya? Oke, saya rasa seperti itu, lebih lengkap lagi. Nah, di akhir saya memberikan kalian contoh tugas latihan contoh gitu ya, atau tugas yang perlu saudara kerjakan. Saya tuliskan di sini, silakan saudara buka di buku Rosen yang sebelumnya sudah pernah saya berikan. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup perkuliahan hari ini, cukup panjang dan mudah-mudahan saudara tidak bingung dengan beberapa topik yang saya berikan. Jangan segan-segan untuk bertanya jika ada bagian yang saudara anggap belum paham. Kita akan bahas pada sesi tanya-jawab. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kalimat mutiara pada pagi ini, bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang ada di dunia ini. Karena dengan pendidikan kita bisa merubah dunia. Itu adalah kata-kata dari Nelson Mandela. Oke, mari kita raih pendidikan setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa saudara ke dalam keberkahan hidup ke depan dan kesuksesan. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Saya Puji Andayani, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.